Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubasir. Yang pada episode kali ini, Alhamdulillah kita telah memasuki Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-26 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wahum fiha khalidun. Yang artinya, dan berilah kabar suka kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasannya bagi mereka ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberikan kepada mereka buah-buahan dari kebun itu sebagai rezeki mereka, lalu mereka berkata, inilah yang telah direzekikan kepada kami sebelumnya, dan akan diberikan kepada mereka yang serupa dengannya. Dan bagi mereka di dalamnya ada jodoh-jodoh yang suci, dan mereka akan kekal tinggal di dalamnya. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak, Alhamdulillah kita telah memasuki ayat ke-26 dari surah Al-Baqarah ini Pak. Nah, seperti biasa Pak, mari kita bahas terlebih dahulu penjelasan secara al-lughatul arabiyahnya Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Dari Al-Baqarah ayat 26 ini, di dalam tafsir kabir Hadrat Muslih Mau'ud radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih kedua, telah menjelaskan dari segi lughatul arabiyahnya ada beberapa poin yang perlu kita pahami bersama dari kata per kata ayat yang cukup panjang ini. Yaitu diantaranya Huzur menulis bahwa ada kata basyir yang dari awalnya itu wa basyiril lazina. Jadi kata basyir di sini beliau menulis bahwa ini secara makna atau arti dalam bahasa Indonesia yang disebut basyir itu adalah bagian teratas atau paling luar dari kulit, yaitu kulit ari. Dari kulit kita dalam tubuh, pada tubuh kita ini yang paling atas ini yang kita sentuh, yang terasa, itu disebut basyir. Basyir gitu. Ya. Jadi kalau ada yang namanya basyir itu kulit yang paling luar dia maknanya tuh. Makna yang tersembunyinya begitu ya Pak? Ya, jadi ini adalah kulit bagian luar yang sangat sensitif, yang kita raba, kita pegang, yang menyampaikan pesan. Itu basyir. Jadi arti dari basyar tuhu, artinya aku menyampaikan berita baik. Jadi basyir sini adalah berita baik yang disampaikan kepada seseorang yang dengan menerima berita itu orang yang menerima merasa bahagia, senang. Itu dari kata basyir. Basyir. Jadi akibat dari berita yang dia terima adalah berita baik itu di wajahnya berbinar-binar. Bisa menampilkan jadi wajahnya jadi senang, kemerah-merahan, berseri-seri, itu karena menerima berita yang baik dari kata basyir ini. Jadi karena itu di dalam ayat ini Allah berfirman wa basyiril ladzina amanu. Artinya sampaikanlah berita baik kepada siapa? Orang-orang beriman. Apa yang disampaikan kepada mereka itu adalah bahwa bagi mereka itu ada jannah, surga. Ada surga. Ya, jadi di sini Huzur juga menjelaskan di selain apa yang beliau tulis itu dari mufradat
Al-Raghib, arti tersebut juga ada di dalam Lughatul Arabiyah Tajul Urus. Di sini juga dijelaskan bahwa kata isyarah ini jika tidak disertai dengan berita-berita yang buruk, maka itu juga mengandung makna baik atau bahagia tadi itu. Tapi ada juga kata basyir yang disertai di belakangnya dengan kata-kata yang buruk, artinya itu adalah suatu hal yang tidak enak beritanya. Ini Tajul Urus menjelaskan demikian. Misalnya di sini, Fabasyirhum bi azabin alim. Beritahukanlah, sampaikanlah berita bahwa mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Itu berita juga. Berita duka. Tapi beritanya berita yang tidak enak. Berita tidak suka. Kalau tadi hanya basyir saja, seperti sini, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholati annalahum jannah tajri. Nah, ini adalah berita baik, karena ujungnya dari apa yang disertai dengan kata basyir di sini adalah berita jannah, itu surga. Tapi kalau tadi dalam Tajul Urus dikatakan bahwa fabasyirhum bi azabin alim, kasih tahu mereka tuh akan dapat azab yang sangat pedih. Nah, itu Tajul Urus menjelaskan. Kemudian dari segi logat di dalam ayat ini juga ada dijelaskan kata as-solihat. Ini kata as-solihat adalah jama dari solihatu yang berasal dari kata solaha. Solaha syai'un artinya telah bersih dan suci dari segala macam keburukan dan fasad serta kerusakan. Di sini dikatakan bahwa haza yakhluhu laka ay min bayatika, yakni ini adalah keadaanmu yang baik. Jadi kata solihat ini artinya nilai artinya baik. Misalnya seorang perempuan dengan sebut solehah, itu artinya perempuan yang baik. Perempuan baik. Perempuan yang terpuji dengan tentunya segala sifat-sifat akhlaknya. Nah, jadi di sini berita juga ada berita-berita yang baik, termasuk dalam pengertian ini. Itu berdasarkan keterangan dari Aqrabul Mawarid. Aqrabul Mawarid. Ya, itu satu Lughatul Arabiyah yang menjelaskan. Jadi kata Aqrabul itu arti dari sholihat adalah amal perbuatan yang bersih suci daripada kepasadan, daripada kerusakan, daripada yang membuat orang kacau. Jadi serba semut, cocok, pas segala-galanya. Itu jadi makna daripada sholihat. Selanjutnya di dalam ayat ini pula beliau menjelaskan huzur kedua, yaitu ada kata jannatun. Jannatun adalah jama daripada kata jannah. Jannah ini berasal dari kata jannah dan artinya ini adalah surga. Surga atau kebun-kebun. Atau kebun-kebun. Surga atau kebun-kebun. Ya, seperti kalau kita bermain di suatu kebun yang rindang, bersih, dan nyaman rasanya. Di sana tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, pemandangannya indah. Itu kan bagaikan surga. Terdapat kebun seperti itu. Jadi seperti kenapa di sini Allah Ta'ala memakai kata jannah di sini dalam ayat ini, difirmankan Allah dalam menggunakan bahasa Arab. Karena kalau di Arab itu sehari-harinya memang daerahnya yang gersang, panas gitu ya, pasir melulu. Nah, kalau mendapatkan suatu tempat yang teduh rindang dengan hawa yang semilir, di bawahnya ada sungai mengalir, itu tentunya bagaikan surga. Coba saja kalau kita dalam satu perjalanan, sudah panas, rasa gerah, begitu kita berteduh di suatu batang pohon yang
dahannya Rindang. rindang, daunnya lebat, ada buah-buahnya. Lalu di sana pun ada kursi atau tempat kita duduk-duduk dan angin bertiup. Seperti surga. Itu gitu. betul-betul seperti surga. Dia seperti surga rasanya. Jadi di sini juga jannatun, artinya surga atau kebun yang indah yang membawa perasaan nikmat pada orang yang berada di kebun tersebut. Jadi tempatnya yang teduh, yang memberikan perlindungan, kedamaian. Di sini juga artinya adalah tempat-tempat yang dijanjikan buat orang-orang mukmin di akhirat nanti, tempatnya teduh, yang menyejukkan, yang menyenangkan, yang orang-orang tidak mau meninggalkan tempat tersebut. Jadi itu dari kata jannatun yang diterangkan di dalam lughat. Ini berdasarkan keterangan pula dari Mufradat Al-Raghib. Mufradat Al-Raghib. Ya. Lalu ada lagi kata lainnya, dia ada al-anharu. Al-anhar artinya sungai-sungai yang mengalir. Yang mengalir. Ini menggambarkan kalau suatu tempat ada air mengalir dengan suaranya yang gemericik gitu. Berkericik-kericik seperti itu kan teduh sekali rasanya, adem. Airnya bening, tidak kotor, bukan air comberan atau pembuangan dari suatu pabrik yang mengandung kotoran dan kimia-kimia yang membunuh binatang yang ada di dalam air itu. Bukan seperti itu. Tapi adalah mata air yang turun dari gunung misalnya. Di sini Gunung Ciremai. Itu airnya mengalir, bening dan tidak putus-putus. Seperti itu digambarkan di dalam surga yang ada di pepohonan yang rindang seperti itu. Airnya mengalir. Jadi tanpa susah-susah air sudah ada mengalir di bawah. Itu rasanya teduh, adem sekali. Itulah gambaran surga juga yang disiapkan buat siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang beramal soleh di dunia ini. Itu al-anhar. Juga ini berdasarkan keterangan dari Mufradat Al-Raghib. Kemudian ada kata lagi, Huzur menjelaskan kata azwajun yang berasal dari kata zauj, pasangan ini artinya. Teman tinggal hidup. Ini dijelaskan di sini berdasarkan Lughatul Arabiyah al-aqrabul mawarid. Aqrabul mawarid. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki pasangan hidup yang baik, yang soleh dan soleha, ini bagaikan surga pula rumah tangganya misalnya. Jadi di sini azwajun dari kata zaujun, setiap sesuatu yang memiliki pasangan untuk dalam hidupnya itu adalah pasangan yang bahagia, tentunya adalah satu sama lain saling memahami. Jadi pasangan-pasangan hidup di dunia ini dan di akhirat pun dijanjikan akan mendapatkan pasangan seperti itu. Nah ini tentunya adalah hasil daripada ibadah, kemudian tingkah laku perilaku sehari-hari di dunia ini yang memberikan kesan nikmat, sebagaimana tadi dibacakan bahwa setelah mereka diberikan nikmat-nikmat itu, mereka bilang, oh yang dulu kami sudah pernah terima ini dulu di sana. Diterima lagi alam di yang akhirat, di alam akhirat itu. Jadi ini semuanya menggambarkan perihal keadaan surga. Kemudian masih ada beberapa kata lagi dari lughat ini. Misalnya ditambah lagi sini dikata mutahharatun. Mutahharatun dari kata tahar, artinya bersih, suci, tidak ada kekotoran. Ini semuanya perlambang dari kata-kata ini adalah menggambarkan perihal apa sih yang didapat di surga itu. Dari perbuatan orang-orang yang bagaimana. Adalah yang kehidupannya suci, bersih. At-taharah. Seperti kita katakan, kita membersihkan badan dengan berwudu, itu kan sebutnya hukum taharah juga, kebersihan. Nah, hidup di rumah tangga yang bersih, hidup dalam lingkungan yang bersih, kemudian juga di dalam hati sanubari kita yang bersih,
ini membawakan nilai-nilai jannah semua di dalamnya itu. Jadi huzur sini juga menjelaskan dari kata al-mutahhar ini berdasarkan keterangan dari aqrabul mawarid lugot ini. Dan kata mutahhar ini dibagi dua oleh beliau, dikatakan bahwa ada dua jenis itu, secara jasmani dan secara rohani. Jadi secara jasmani kita hidup bersih, sehat, suci gitu. Suci secara rohaninya. Karena nilai suci itu adalah nilai-nilai kerohanian. Nah, seperti sekarang kita sebetulnya orang mukmin itu dari dulu sudah diajarkan kebersihan ya. Minimal itu diajarkan oleh Islam, orang mukmin itu bebersih, cuci muka, tangan, kaki, telinga, semuanya dalam bentuk berwudu 5 kali sehari. Nah, sekarang ada lagi, lebih ditekankan lagi, setiap megang apa harus dibersihkan lagi. Cuci tangan pakai sabun. Pakai sabun, kemudian juga pakai apa lagi tuh? Hand sanitizer itu kebersihan. Ini penyakit yang tidak kelihatan ngajarin juga lebih daripada itu. Jadi artinya double lebih daripada bersih. Dan menjaga kebersihan ini sangat penting sekali. Tapi yang paling penting sini kan oleh huzur adalah 2 macam kebersihan. Jasmani dan juga rohani. Kalau jasmani kita bersih, kita akan sehat secara jasmani. Rohani kita bersih juga akan sehat secara rohani kita. Kehidupan damai. Karena memang ini pasangannya antara jasmani dengan rohani. Kejujuran, sifat, kebaikan, itu amanah, segala macam, ini semuanya adalah nilai-nilai kerohanian secara kebersihan tadi. Kemudian di sini lagi masih ada kata-kata khalidun artinya dari kata khalada artinya kekal, abadi. Jadi orang yang akan tinggal di surga itu adalah kehidupannya kekal, abadi. Maksudnya apa? Adalah tidak ada perubahan di dalamnya. Kalau di dunia ini mungkin kita ya dikatakan abadi hidupnya, panjang umurnya, tapi ada batas-batasnya. Dari muda menjadi tua. Udah tua ya makin tua lagi. Dulu kulitnya licin, bersih. Udah tua jadi keriput kendor. Tapi di surga itu enggak ada perubahan itu. Kekal abadi kehidupannya. Selalu tetap seperti itu. Jadi suatu kabar gembira yang semacam ini yang dipersiapkan untuk bagi orang-orang mukmin tadi itu. Beriman gitu. Nah, dikatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholati annalahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah, ini beberapa kata-kata yang dijelaskan oleh huzur di dalam ayat yang barusan kita bacakan. Ya, demikianlah apa yang dapat disampaikan dari segi lugatul arabiyahnya. Baik Pak, jazakumullah atas penjelasan berkenaan dengan lugatul arabiyahnya Pak. Nah, ada beberapa kata yang dijelaskan di sini Pak. Yang pertama basyir. Tadi telah dijelaskan secara jelas yaitu kabar suka gitu Pak. Kabar suka, ada juga mungkin di ayat lain dikatakan kabar yang berkebalikan daripada kabar suka gitu. Kabar ya, bila duka, disertai dengan berita-berita yang tidak enak gitu. Lalu as-solihat itu adalah artinya kebaikan-kebaikan, kebersihan-kebersihan, kesucian gitu ya Pak. Lalu jannat itu surga atau kebun-kebun gitu ya Pak. Dan lain-lain yang tutup dengan kata al-khalidun yang artinya kekal abadi. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah di dalam ayat ini ada janji bagi orang-orang yang beriman, yaitu akan dianugerahi, akan diberikan hadiah berupa surga, berupa nikmat yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak, itu nikmat di mana ketentraman di dalamnya, nikmat kesejukan. Dan nikmat surga ini apakah ada orang yang mengkritik berkenaan dengan ini Pak? Mengkritik bahwasannya, oh seperti itu begitu Pak? Tolong dijelaskan. Ya, terima kasih. Jadi ada ini memang orang lain ya, maksudnya bukan orang mukmin. Ya, ini dari orang-orang yang menentang Islam. Mereka itu menilai hal itu secara duniawi, secara jasmani, kehidupan di dunia ini. Mereka diantaranya mengatakan bahwa di dalam ayat ini diterangkan masalah nikmat-nikmat bagi orang mukmin yang dijanjikan oleh Al-Quran Karim. Bahwa bagi mereka yang mukmin itu akan mendapatkan tempat surga di akhirat nanti
yang isinya melulu kesenangan-kesenangan itu, gambaran-gambaran dalam ayat ini. Nah mereka mengatakan janji nikmat yang seperti itu sungguh merupakan satu keserakahan katanya. Semuanya kebaikan, kenikmatan disiapkan bagi orang mukmin yang iman dalam Islam ini katanya. Nggak ada buat orang lain. Itu serakah katanya. Janji sebenarnya ada satu gambaran keserakahan yang tidak ada taraknya. Dan ini kata mereka adalah menafikan, mengecilkan, mengurangi, merendahkan suatu iman yang sempurna. Bagaimana hal ini katanya benar? Karena iman yang berdiri di atas sifat-sifat keserakahan adalah itu bukan disebut iman, itu kritikannya. Lalu ada lagi kritikannya bahwa buah daripada iman di dalam Quran ini dijanjikan oleh Quran akan mendapatkan, yaitu hasilnya suatu kenikmatan secara materi kata mereka. Ini patut dipertanyakan, ini kritikan juga. Jadi jika pahala materi yang akan diterima setelah kematian seseorang yang beriman itu seperti itu, artinya nanti berarti dia kan di dunia ini jasadnya ada. Nanti daerah apakah jasad itu kembali seperti itu sehingga dia dapat menikmati apa yang dia pernah dapatkan di dunia ini. Lalu ada lagi katanya dijanjikan nanti juga dapat pasangan-pasangan yang soleha tadi itu, yang mutaharoh, yang kehidupan akal abadi. Apa seperti itu? Ini Quran kata ini mereka seperti ini janjinya terhadap orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, ini mereka intinya adalah bahwa Islam seolah-olah, Quran Karim juga seolah-olah memberikan kedudukan arti secara akhirat itu sangat rendah sekali. Karena apa yang dinikmati dan dicita-citakan oleh orang beriman itu hanyalah kesenangan belaka katanya. Bayangkan coba sungai mengalir, gemercik yang senang, kemudian tempat yang teduh, segala macam buah-buahan disediakan. Kemudian ada pasangan suami istri, nanti juga hidupnya kan apakah sama? Kayak di dunia ini seorang suami istri hidup secara jasmani, melakukan ini itu kemudian juga ada hasilnya itu berupa keturunan, samakah seperti itu? Ini kritikan dari orang-orang yang menentang Islam. Jadi itu Huzur mengambil ada 2 poin besar mengenai kritikan yang dilemparkan orang-orang di luar Islam terhadap ayat ini. Bahwa Quran menjanjikan suatu janji yang tidak masuk akal katanya. Masa hidup di dunia ini disamakan di akhirat nanti punya pasangan, ada laki ada perempuan, kemudian juga hidupnya mewah, benar-benar hanya mengejar-ngejar kesenangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai iman yang sejati. Ini kritikan mereka. Baik Pak, jazakumullah atas jawaban dari pertanyaan nomor 2 ini Pak. Dikarenakan waktu yang terbatas, jadi episode ayat ini akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang gitu Pak. Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan demi penjelasan dari narasumber kita dengan gamblang dan sangat jelas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.